Untuk berikutnya nanti akan disajikan vlog khusus ya terkait dengan cara melakukan apa itu? Sterilisasi peralatan pasca dilakukan bekam, terutama untuk alat-alatnya. Bahan-bahan apa aja dipakai dan seperti apa yang bisa ditayangkan nanti. Jadi tetap ikutin ya. Ini akan dibuat vlog khusus dengan tema Tibun Nabawi. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Gala Aksi Channel. Dan harapannya semoga ya kalian semua baik-baik saja, sehat sentosa menjalani hari-hari. Jadi seperti liputan vlog terakhir tentang janji saya akan meliput tentang materi vlog yang khusus berkaitan dengan Tibun Nabawi terkait dengan aplikasi bekam. Nah, bagaimana sih pasca melakukan pembekaman dan bagaimana memperlakukan alat-alat terutama cupping ya, karena itu memang berkaitan dengan darah dan juga mungkin ada kemungkinan peluang tertularnya virus maupun bakteri maupun terus kan terjangkitnya kuman. Jadi ada beberapa serangkaian yang mesti harus diketahui oleh para pembekam. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang itu, tentang detail-detailnya seperti apa, dan cukup sederhana sebenarnya, dan kemungkinan ini bermanfaat juga bagi para pembekam ya, yang mungkin ada satu rangkaian yang terlupakan atau khusus juga bisa diberlakukan sebagai materi pengetahuan saja bagi teman-teman yang selama ini masih mempertanyakan bagaimana sih yang SOP bekam, terutama untuk memperlakukan alat pasca dilakukan pembekaman. Apakah dia cukup higienis diberlakukan atau kok hanya begitu-gitu saja, karena ini merupakan alat yang dipakai untuk beberapa pasien. Nah, seperti itu. Jadi kita akan melakukan beberapa rangkaian liputan terkait hal tersebut tadi. Oke, kembali ke segmen berikutnya. Jadi ini adalah sudah tersedia beberapa materi dan bahan yang kita akan persiapkan dalam serangkaian SOP sterilisasi dari alat-alat cupping alat bekam. Jadi seperti ini. Pertama, siapkan satu wadah air yang mungkin dengan kapasitas 1 liter cukup ya untuk beberapa alat saja. Air yang untuk menampung beberapa alat yang masih kotor, yang masih habis setelah dipakai, masukkan sini dulu sementara. Lalu siapkan satu wadah lagi berikutnya yang berisi air yang bersih untuk melakukan pembilasan pasca itu. Lalu siapkan juga satu, maaf ya, ini memang harus nyebut merek, tidak ada masalah, karena ini adalah mengandung klorin ya untuk membunuh kuman seperti itu. Selanjutnya siapkan beberapa tisu untuk melakukan ini ya, pembasuhan. Berikutnya ada lagi sarung tangan, lalu alkohol 75%. Nah, ini sebagai peraga saja ya, ada yang besar, ada yang kecil nantinya. Ini bengkok, dan selanjutnya gunting ya, gunting medis seperti ini yang biasanya ujungnya melengkung. Dan kenapa harus menggunakan gunting? Karena sebisa mungkin meskipun kita sudah dilindungi nanti dengan sarung tangan, oh ya, salah satu juga harus menyertakan masker sebagai rangkaian pemutus kuman ya. Nah, kenapa gunting? Gunting ini digunakan juga untuk sebisa mungkin kita tidak melakukan kontak dengan alat-alat yang sudah kotor tadi. Khawatirnya memang itu ada terkontaminasi kuman ya. Tetap diutamakan safety first dan bagian dari pelindungan diri ya, alat safety gear-nya. Oke, jadi kita akan melakukan shoot terdekat ya materinya berikutnya. Perhatikan. Oke, langkah pertama, kenakan masker. Oke, langkah kedua, kenakan apa ini, Tar? Sarung tangan seperti ini.
Ya, cukup. Oke, langkah berikutnya adalah tuangkan klorin sebagai materi pembunuh kuman. Cukup dengan 1 tutup botol saja, dengan perbandingan 1 tutup botol ini cukup dengan 1 liter air ya. Nah, seperti ini. Kurang dikit, maaf. Nah, kalau sudah, biarkan dulu beberapa saat. Gunakan si gunting ini tadi, jangan menyentuh langsung ya, tapi ini aduk-aduk beberapa waktu, biarkan sekitar 5 menit. Cukup. Sebagai catatan, pada saat perendaman beberapa cup bekam yang ada di larutan klorin tadi, tidak boleh dilakukan lama-lama ya, karena harus cukup sekitar 5 menit paling lama. Biarkan 5 menit terendam, lalu diangkat lagi, ditiriskan. Kenapa begitu? Karena larutan klorin ini juga cukup keras yang akan mempengaruhi kondisi dari bagian kaca ini. Maksudnya si terkesan seperti plastik atau melamin ini ya. Kalau dia terlalu lama, larutan klorin itu akan menyebabkan bahannya menjadi redup, dan itu tentu sangat tidak baik secara performa ya. Karena alat-alat ini sendiri dikondisikan sebagai bagian dari perawatan yang baik, karena akan digunakan secara kontinu. Jadi cukup 5 menit, lalu buang airnya. Selanjutnya bisa dimasukkan ke air yang bersih. Oke, berikutnya dari anggap ini adalah cup yang sudah dari wadah berisi klorin tadi. Masukkan ke air yang bersih untuk dilakukan pembersihan. Sama seperti ini. Bisa dilakukan seperti ini, atau biarkan beberapa saat. Cukup dah. Oke, berikutnya lakukan seperti ini. Siapkan wadah baki kecil, lalu sertakan tisu di sini. Bisa 1, bisa 2 ya, untuk membantu memudahkan penyerapan. Nah, selanjutnya ambil si wadah tadi, cupping tadi. Nah, baru kalau sudah bersih gini, bebas ya ditaruh sini ya. Juga yang kecilnya. Balik seperti ini. Nah, baru kita akan melakukan pembersihan berikutnya dengan menyertakan alkohol. Oke, selanjutnya bisa mulai dipegang ya alat-alatnya. Siapkan dulu tisu pengeringnya. Nah, seperti ini. Ingat, pada bagian-bagian terselit seperti ini yang biasanya memang mudah kotor, jadi di tahap awal tadi pembersihannya sudah harus maksimal ya. Dan kenapa ada 2 contoh besar, contoh kecil? Karena kalau yang besar sih ini lebih gampang, karena dia ruang masuk untuk tangan kita menggapai benda yang di bagian dalam ini cukup gampang. Sementara kalau yang kecil biasanya agak kesulitan karena dia sudutnya sempit ya. Nah, biasanya untuk tabung cup yang kecil seperti ini cenderung banyak sisa-sisa darah nyantol di bagian dalam, selah-selah itu, termasuk di rubbernya. Nah, kita harus menyiapkan sedikit, bisa dibantu dengan 1 sebatang lidi kecil saja ya, untuk membantu membersihkan ruang-ruang di dalamnya. Seperti itu. Sebenarnya ini menjadi satu proses di bagian saat pembersihan tadi. Di air yang botol pertama, part yang ada klorinnya, hingga ke botol kedua. Oke, selanjutnya kita lakukan penyemprotan. Oke, selanjutnya ini sudah mulai bisa dipegang ya, karena sudah terlindungi oleh sarung tangan. Jadi ini alkohol kita mulai semprotkan seperti ini, keluar dalamnya. Pastikan. Nah, sama yang kecil juga seperti itu. Selanjutnya baru dilakukan pembersihan seperti ini. Ini ya.
Ya. Nah ini juga sama, nanti harus di jangkauan dari si tisu harus sampai mencapai sudut-sudut. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kesulitan bisa dibantu dengan menggunakan sebatang lidi kecil. Lalu yang besar sama juga tahapannya seperti ini. Nah, jika sudah kering, cukup dilakukan posisi terbalik seperti ini, biar genangan-genangan cairan tadi banyak yang melorot ke bawah ya, otomatis terserap oleh tisu yang ada di bawahnya. Dan seperti itu. Jadi serangkaian metode pembersihan ini sudah cukup sampai di sini. Lalu ingat, sampah-sampah ini karena ini bersifat sampah medis juga, selalu setelah dilakukan semua tahapan tadi, sampah-sampah dikumpulkan, ini dipisahkan yang kering dan yang kotor-kotor dibuang di satu wadah khusus, dikresek atau apa, ikat, dan sebisa mungkin setelah itu nanti dilakukan dibakar ya sebagai pemusnahan. Sebagai itu juga sama terkait dengan metode serangkaian memutus mata rantai kuman. Oke, cukup ya. Di tahap ini sendiri sebenarnya sudah cukup ya SOP-nya, standar operasional pembersihan sterilisasi alat. Tapi kalau jika memang ada tahapan juga yang masih bisa diberdayakan, biasanya ada pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemutusan kuman. Itu alat-alat ini biasanya dilakukan perebusan di air, tapi waktunya juga tidak bisa lama. Sekali lagi karena bahan-bahannya ini sendiri, akriliknya maupun yang di dalamnya ini ya, bagian karet-karet ini sangat rentan dengan panas. Jadi kalau malah kelamaan, justru alat ini nanti bisa mengurangi keakuratan bekerjanya ya dalam proses penghisapan. Jadi sebaiknya memang itu dihindari. Kenapa pemanasan itu dilakukan secara langsung di air rebus. Nah, ada juga metode yang salah satunya lagi, pada tahap seperti ini bisa juga dimasukkan ke, ada satu semacam alat sterilisator namanya. Ya, alatnya memang cukup mahal ya, tapi beberapa rumah-rumah klinik yang memang sudah punya standar itu biasanya menyertakan satu lemari sterilisator, di mana nanti alat ini juga sama dipanaskan dalam satu suhu tertentu settingannya. Tapi lagi-lagi tidak bisa lama karena tadi bahannya sangat rentan terhadap panas. Karena di lemari sterilisator sendiri, kalau ini terlalu lama dia akan bahannya lumer. Jadi itu sangat rentan ya. Makanya kenapa pemeliharaan alat itu juga harus cukup diperhatikan baik-baik. Tidak saja karena harus panas itu akan menjadi maksimal, tidak juga, karena nanti sayang di alatnya. Jadi alat rangkaian yang sudah saya jelaskan dari awal tadi sudah cukup sampai sini. Tapi sebagai tambahan pengetahuan, bisa dilakukan tambahan seperti tadi, digodok, direbus sedikit di air panas sebentar saja, sekian, kurang dari semenit malahan ya, lalu diangkat lagi atau dimasukkan di sterilisator. Sterilisator juga tidak lama, dan kondisi panasnya memang sudah ditentukan sekian derajatnya. Keluar nanti dia sudah cukup kering dalam kondisi hangat, lalu disimpan di lemari khusus lagi dengan kondisi ruang. Selanjutnya sudah bisa siap untuk digunakan sebagai lakukan terapi berikutnya. Nah, kiranya sekian seperti itu ya jabarannya, kurang lebihnya. Semoga ini menjadi wacana yang bermanfaat bagi teman-teman ya terapis yang sedang dalam proses pembelajaran bersama juga. Kenapa saya juga mengkaji ini lagi, biar tidak lupa seperti itu ya. Dan tentunya juga khusus bagi pelanggan-pelanggan, klien-klien Babekam yang masih kepo juga ya, seperti apa sih teori pembersihannya, apakah jangan-jangan nanti asal-asalan, nah seperti itu. Nah, semoga video ini bisa menjawab semua itu. Lepas dari itu, sekedar catatan, jadi siang ini kita nanti juga ada satu pasien, klien ya maksudnya ya, klien Bekam
tidak jauh dari sini. Kebetulan orangnya ada di pegawai Pertamina. Jadi kita akan motovlog sedikit ke sana, silaturahmi, dan sampai ketemu di materi vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.